Oke, kita lanjut ya. Ini review untuk Toyota Yaris 2015 Yaris Lele ya. Jadi bohlam ini sama yang dipakai dengan di Toyota Vios di tahun yang sama atau di Honda Mobilio RS, Brio RS, Pajero Exit, Fortuner non VRZ ya. Bohlamnya 9012 tipe HIR 2. Nah, ini salah satu bohlam terbaik untuk HIR 2. Kenapa? Karena satu, pemasangan PNP, tinggal colok soket, ada garis panduan untuk men-setting segala macam. Dan bohlam ini adalah asli HIR 2 ya, bukan bohlam modifan atau bukan bohlam akal-akalan. Karena banyak pedagang yang nggak punya tipe bohlamnya, dia bilang, "Pak, bisa pakai tipe HB3. Pak, bisa pakai tipe HB4. Pak, bisa 9006, bisa 9006." Ya, hati-hati yang seperti itu. Ini adalah bohlam real untuk mobil tersebut yang saya sebutkan ya. Tipenya adalah Cri XHP 50 second generation. Bohlam ini adalah 30 watt. Ya, realnya adalah 30 watt. Nah, kita akan mencoba ya membandingkan dengan halogen 55 watt terangnya seberapa ya. Nah, di sini ada bohlam halogen 55 watt tapi memang HIR 2 bawaan pabriknya bukan 55 watt tapi 65. Tapi saya tidak mempunyai bohlam 65 watt tersebut. Kita akan mencoba membuktikan berapa sih terangnya dengan bohlam 55 watt ya, dengan alat yang menggunakan yang namanya light meter di depan ya. Kita nyalakan dulu light meternya. Nah, kita setting dulu bohlam ini 55 watt ya, atau kita akan nyalakan jangan di 55 mungkin. Kita akan nyalakan dia di 60-an ya, 65 coba ya. Kita naikkan tegangannya. Karena menyeting ini angkanya agak susah nih. Karena power supply saya potensionya agak burukan. Rusak potensionya. Jadi kita coba nyalakan main di 60 ya. Nah, 60 watt ya. Jadi kita mencoba terangnya bohlam 60 watt, kita coba luxnya berapa. Kita buktikan 1600 ya. Di 60 watt loh. Ya, 1600 lux kira-kira ya. Di 60 watt di jarak yang sama nanti kita akan mengukur bohlam HIR 2-nya berapa. Jadi 60 watt ini adalah 1600 lux apa 1500 tadi saya lupa. Saya ukur ulang ya. 1500 sekian lah, kita anggap 1600 aja ya. Jadi 1600 lux untuk bohlam 60 watt ya. Dengan overboost sebenarnya. Overboost dalam arti ini kan musinya bermain di 55 tapi kita naikkan tegangannya bermain di 60. Nggak apa-apa. 1600 lux. Nah, ini ada bohlam HIR 2-nya LED yang Anda beli ya. Nah, kita akan ukur luxnya berapa? 4400-an. Ya, luxnya mencapai 4400 atau 4500 tadi, saya nggak begitu jelas silau, setidaknya 4000-an lah, 4400 sekian ya. Jadi artinya kalau ini bohlam tadi di 60 watt 1600 lux itu 4400-an atau 4500, Anda tinggal kalikan saja berapa kali lebih terang. Ya, mungkin 3 kalinya ada kali ya. Kalau ini 1500 kali 3 4500, jadi hampir 3 kali lah kita berbicara ya, 2,8 2,9 lah, pokoknya hampir 3 kali ya. 3 kali lebih terang lah. Ya, jadi bohlam ini yang Anda beli secara teori dengan halogen 60 watt ini lebih terang 3 kalinya dengan watt yang lebih kecil, cuma 30 watt. Jadi tadi bohlam halogen kita coba di 60 watt, ini bohlam cuma 30 watt tetapi luxnya terangnya lebih 3 kali. Nah, itu secara spek to spek. Ya, secara spek to spek bohlam ini lebih terang 3 kali daripada halogen standar dengan daya setengahnya. Jadi kalau berbicara hemat daya sudah pasti. Sudah berbicara, Pak, ganti lampu begini aki mobil saya tekor tidak? Nggak mungkin tekor karena dayanya lebih hemat. Ya, lebih hemat. Dan lebih terang mestinya. Spesifikasinya lebih tinggi karena 3 kalinya lebih terang daripada halogen standar. Wattnya setengahnya hanya 30 watt, tapi luxnya bisa 3 kali lebih terang. Ya, nah warna cahayanya ini adalah putih, tapi masih ada kekuning-kuningnya. Ya, warnanya putih masih ada kekuning-kuningnya. Kita sebut color temperaturnya adalah 5500 Kelvin. Ya, kita kasih tunjuk warnanya seperti itu tuh, masih ada kekuning-kuningnya. Ya,
Ya, Anda bisa lihat hasil warnanya. Jadi putih pure tapi masih ada kuning-kuningnya ya. Jadi 5.500 Kelvin. Nah, syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil. Anda sudah dapat 4.500 lux, 30 watt harus stabil. Kenapa kita berbicara harus stabil? Karena banyak LED di pasaran ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena memang tidak stabil. Kenapa bisa ngedrop? Karena kepanasan. Dengan alasan panas dia menurunkan wattnya jadi supaya chipnya awet. Kalau seperti itu tidak cocok untuk mobil di Indonesia yang negara panas dan negara macet. Mungkin itu cocoknya LED dijual ke Eropa yang 4 musim. Ya, jadi Anda harus cocok yang untuk market di Indonesia. Masa kok Anda mau beli LED yang ngedrop wattnya? Anda lebih baik beli LED yang dari awal sampai akhir wattnya segitu ya segitu aja. Tentu hasilnya akan lebih bagus dong, bener nggak? Logika saja. Tapi ada orang yang tidak sependapat dengan saya, ya nggak masalah. Intinya saya sudah menjabarkan apa yang menurut saya Anda perlu ketahui secara objektif, jujur, ngomong apa adanya. Ya. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus. Syarat selanjutnya nih bohlam bagus. Syarat ketiga itu adalah harus bisa adjustable. Ya, kenapa harus bisa adjustable? Ya, karena untuk mencari fokusnya, untuk menggeser bayangan gelap segala macam. Apalagi untuk proyektor harus dipasang vertikal. Ya, kenapa harus vertikal? Saya bilang, ya, karena proyektor itu tipe sorotan samping, ya. Jadi di sini ada contoh dari proyektor, ya. Proyektor ini, LED ini Anda dipasang itu kan arahnya kemana, bisa diputar-putar itu kemana. Nah, harus vertikal, wajib seperti ini. Nah, vertikalnya itu nanti Anda lihat di belakang ini harus tegak lurus. Anda masang jangan miring, jangan horizontal. Tapi kalau Anda mau mencoba, mau meriset atau Anda mau ngoprek, monggo. Tapi buat Anda yang yang mau tahu beres saja vertikal ya. Jadi vertikal ini adalah vertikalnya ini. Jadi kalau ininya horizontal, ininya adalah horizontal. Jadi ini LED ada garis patokan. Jadi kalau Anda masang wajib vertikal dan dorong maju. Selain itu LED ini bisa ditarik mundur dan dorong maju untuk foreground-nya lebih besar atau lebih kecil ya. Seperti itu. Jadi wajib vertikal. Kenapa sih wajib vertikal? Karena LED ini tipe sorotan samping. Ya, wajib vertikal. Jadi bagian yang diarsil ini, ball ini bagian yang paling penting untuk memantulkan cahaya. Nah, ada syarat selanjutnya adalah soal bayangan gelap. Ya, bayangan gelap itu harus kecil. Kenapa harus kecil? Ya, supaya, nah ini bayangan gelapnya Anda lihat di tembok. Bayangan gelapnya kecil, hampir tidak ada. Nah, ini dipasang vertikal, artinya dipasang begini, jadi ball yang diarsir di bagian atas. Nah, bagian ball ini tidak menerima bayangan gelap. Kalau ball ini menerima bayangan gelap, artinya kekurangan cahaya nanti di jalan, jadi tidak bisa padat. Ya, seperti itu. Makanya bayangan gelap LED-nya harus kecil. Nah, syarat selanjutnya adalah bisa diservis, dalam arti jika chipnya rusak. Syarat selanjutnya adalah tidak storing, bohlam ini tidak storing, dijamin. Syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. Pendinginan LED ini dari double cooper, ada heatsink sedikit, ada kipas, ya seperti itu. Spesifikasinya sudah lumayan oke lah, ya. Nah, yang pasti adalah untuk Toyota Yaris, untuk Mobilio, untuk Brio RS, untuk Vios, pemasangan LED ini adalah PNP. Ya, tinggal colok soket, colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik. Driverless, jadi Anda nggak ribet ngumpet-ngumpetin drivernya, dan PNP tutup originalnya bisa dipasang dengan baik. Ya, tutup belakangnya bisa dipasang dengan baik, jadi sangat PNP, tidak perlu coak-coak, tidak perlu ngebobok segala macam. Pokoknya tinggal PNP, Anda beli LED ini untuk Toyota Vios, Toyota Yaris, Mobilio RS, Brio RS. Ya, tinggal PNP, sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, driverless. Ya. Jangan lupa tips dari saya adalah masang harus vertikal, ya, dorong maju. Buat Anda yang sudah beli, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 untuk panduan pemasangan jika Anda tidak bisa. Ya, memang menggunakan proyektor output akan tipis,
ya, saya ngomong apa adanya to the point, tetapi proyektor mempunyai kelebihan yaitu ada garis cut off-nya dan dia outputnya lebar. Ya, memang tetap tipis, tetapi kalau berbicara spek, bohlam ini sudah 3 kali lebih terang dibandingkan halogen standar. Mestinya outputnya juga akan 3 kali lebih terang. Faktor lain yang membuat lampu ini menjadi output tidak terang adalah satu, proyektor Anda dicek katarak atau tidak. Banyak lensa ini berembun di dalam. Kita ngomong katarak seperti mata manusia. Nah, itu menghalangi sinar kalau ada selaput embun. Nah, kalau bisa Anda buka, Anda bersihkan. Itu lebih bagus. Kedua adalah bowl, mangkok. Kalau Anda pernah mengganti bohlam watt gede, ya, bowl di dalam ini kromannya akan botak. Botak, angus, gosong. Nah, kalau seperti itu tidak bisa memantulkan cahaya dengan benar. Nah, itu bisa membuat outputnya tidak terang. Ya, jadi ada beberapa faktor yang Anda perlu perhatikan. Jangan Anda sekali-kali menggunakan bohlam watt gede. Karena bisa merusak mangkok, bowl. Keseluruhan ini namanya proyektor, kalau ini adalah mangkok belakangnya. Ya, mangkoknya bisa rusak kalau Anda menggunakan watt gede. Terutama Anda menggunakan watt gede, menggunakan HID, itu bisa menggunakan bisa merusak kromannya. Kalau kromannya sudah botak, artinya memantulkan cahayanya sudah kurang, udah nggak mengkilap, outputnya bisa tidak padat. Ya, seperti itu. Lensa ada selaput, kita sebut katarak. Nah, itu perlu dibersihkan. Bagaimana bersihkannya? Anda buka headlamp, kalau Anda rajin, Anda pakai sumpit, pakaiin kain, Anda colokin dari sini, Anda bersihkan. Tetapi kalau mau lebih maksimal, Anda buka. Kenapa bisa ada embun? Karena kepanasan, terperangkap uap panas di dalam, jadi menyebabkan ini katarak, seperti itu. Ya. Nah, saran saya untuk Anda, lebih baik kalau mobil Anda masih baru, langsung ganti pakai LED yang benar-benar bagus. Salah satunya tipe produk ini dari Juragan Lampu, ya. Jadi untuk menghindari masalah katarak dan menghindari masalah bowl kromannya hangus atau gosong. Ya. Oke. Ini reviewnya untuk tipe HIR 2, tipenya Cree XHP50 second generation 30 watt 5500 Kelvin, 2 buah chip. Ya, terima kasih.